Welcome buat semua yang hadir di tempat ini maupun Anda yang mengikuti online service dimanapun Anda berada. Mari berdiri bersama. Let's everyone together. Bertepuk tangan bersama. Here we go. Bersama-sama kita katakan, ya Tuhan, Raja penuh kemegahan. ya Yesus, Ya Yesus, Tuhan penuh kekuatan. sama-sama kita katakan, Tatamu kekal sejak dulu kala. Tatamu kekal untuk selamanya. bersama. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan berkata di tempat tinggi. Dengan iman kita mau sama-sama katakan, Ya Tuhan, come on. Raja penuh kemegahan. Ya Yesus, Ya Yesus, Tuhan penuh kekuatan. sing it together. Tatamu kekal sejak dulu kala. Tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Kami tinggikan Kau Tuhan. tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan berkata di tempat tinggi. Sama-sama untuk lanjut kepala, come on. Bersama-sama katakan, Lebih besar, Yesus lebih besar. Dia teramat besar, Dia teramat besar. Yesus Lebih hebat, Yesus lebih hebat. Dia teramat hebat, Dia teramat hebat. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan berkata di tempat tinggi. we believe in you, Jesus. Soal-soal yang luar biasa buat Tuhan. Woo! Sama-sama untuk di atas kepala, come on. Woo! Sing it again. I wanna give you what you deserve. Come on. And hold nothing in reserve. No matter how I'm feeling, I still believe it's what you deserve. Sama-sama. All my praise, yeah, belongs to you. All my praise will belongs to you, God. Belongs to you. Sama-sama untuk lanjut kepala, come on. I'll shine till the world say you're the greatest. I sing it till it's heard. You're the greatest. It's what you deserve. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Sama-sama katakan kita, come on. I lift your name up
No matter how I'm feeling, oh, I still believe it's what you do. Sama-sama katakan, all my praise, yes God, belongs to you. Oh, my praise will belong to you. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. I shine to the world, say, I sing it till it's heard. It's what you deserve. Jesus, I will lift your name up high. Sama-sama katakan kita, come on. Yang di depan, yang di belakang, sama-sama katakan kita. I lift your name up high, high, high. Are you ready? 1, 2, 3, jump! Woo! Yeah! Sama-sama katakan, let everything that has breath praise the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, everybody, sama-sama katakan, woo! Oh, we lift you higher, for you are worthy to be praised. Everybody, sekali lagi katakan, woo! Sama-sama, you're the greatest. Come on. You're the greatest. Hey. You're the greatest. Jesus, I will lift your name high. Sama-sama katakan kita. Come on. I lift your name up high, high, high. Are you ready? 1, 2, 3. Come on. Woo! Hey. Hey. Sama-sama katakan, let everything that has breath praise the Lord, for He is worthy to be praised. Everybody, shout, woo! We lift you higher, for you are worthy to be praised. Everybody, sekali lagi tangan, woo! Let's give a big shout for our Jesus. Hallelujah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama mempersiapkan perjamuan kudus kita. Untuk yang online bisa mempersiapkan roti dan minuman di tempat Anda berada. Untuk yang datang di sini sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Thank you, Jesus. Kita mau tadakan tangan kita bersama. Engkau hadir untuk setiap kami, Tuhan, menemani kami di setiap musim kehidupan kami. Tak pernah meninggalkan kami sendiri. Thank you, Jesus. Bersama-sama. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bersama-sama. Kau kuatkan, Kau harapan dalam setiap kesesakan hidup kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh,
sing it together. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagi hidup kami Tuhan. Dengan mengangkat tangan kita bersama, kita mau sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesedihan. Yes God, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Dengan iman kita mau sama-sama serukan, kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam setiap kesesakan hidup kami Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu. Thank you Jesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami. Yes God. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Yes God. Engkau Allah. Kita mau sama angkat tangan kita bersama. Kita mau buka suara kita untuk Tuhan. Kita tahu Dia sumber kekuatan untuk setiap kita. Dia sumber kedamaian untuk kita. Kita mau bersyukur untuk semua itu. Come on, let's worship Him. Jangan ada yang berdiam diri. Oh Jesus, Kau setia Tuhan. Kuasa-Mu bagian hidup kami Tuhan. Oh, kasih-Mu selalu menyertai, membimbing setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kedamaian Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu Yesus, Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata untuk setiap kami. Thank you Jesus. Thank you for your grace for us, God. Thank you Lord. Thank you Jesus. God, He and I be lifted high, right here and I be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life,
dahsyat buat Tuhan kita. Puji. Terima kasih Tuhan. Penebusan-Mu membuat kami menjadi milik-Mu. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dan melayakkan kami semua hari ini untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan yang melambangkan dari tubuh dan darah Tuhan, supaya kami semua tahu dan makin yakin kami ada di dunia ini, kami tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Sementara kita memegang roti dan kita mengangkatnya ke atas, kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengatakan haleluya bersama-sama. Roti yang telah dibagikan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Haleluya. Kita terima dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sementara kita mengangkat cawan, kita aminkan firman Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang atasnya kita naikkan syukur. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima dengan percaya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan bagi kami. Dengan mengangkat tangan kita, haleluya, membuka hati dan angkatlah suara sembala Tuhan. Naikkanlah syukur. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan menuntun hidup kami. Dan Engkau terus membangun hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Durala masih kiri lama, durala masih kiara lama, durala masyakara lama tu. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami sebentar untuk dapat mendengar firman-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk dapat membuka hati kami untuk menjadi tanah yang baik, untuk menerima setiap benih-benih firman-Mu, supaya firman-Mu tertanam dan bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Dan kami boleh terus memuliakan Engkau. Yes, God. Berkati tim Praise and Worship yang telah menuntun kami datang ke hadirat Tuhan. Memberkati kehidupan mereka untuk menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Kita memberi salam saudara-saudara kita sebelum kita duduk. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan,
melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat memainkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna, jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara ketik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagian link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. Selama ibadah ini berlangsung, kita berusaha menjaga protokol kesehatan tetap berjalan di ibadah onsite kita. Karena itu, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. We want to connect with you. So, kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite atau online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Alpha Omega Church melakukan pembacaan Alkitab setiap tahunnya. Dan tahun ini kita akan melakukan hanya 90 hari saja dan setiap harinya Anda bisa mengikuti renungan harian yang bisa Anda dapatkan melalui PKS dan KDEP Anda atau bisa menghubungi di nomor di bawah ini. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Alpha Omega Church mengadakan Worship and Words di setiap hari Kamis jam 8 malam via IG Live di IG Alpha Omega Church dan IG Sound of Praise Official. Dan juga di YouTube Live, pastikan untuk stay tune dan ajak saudara dan kawan-kawan kita. Enjoy the rest of the service, God bless you. Tiba saatnya sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita. Saya teringat dengan sebuah kenyataan. Beberapa hari yang lalu bersama dengan beberapa orang kawan, kita menyusuri Pacet, Cangar, Batu, dan kemudian pulang ke Surabaya. Ternyata di Cangar ada sebuah tempat yang namanya Nol, sumber Sungai Surabaya. Dan saudara tahu tempat sumber itu hanya sebuah kotak yang kurang lebih besarnya sebegini. Dan airnya itu terus nyumber keluar, mengalir. Dan ternyata air yang dari sumber satu ini, dia memberkati orang-orang di sekeliling tempat itu. Dan dia mengalir sampai ke Sungai Surabaya yang besar. Saya teringat Mazmur 5 ayat 1 sampai yang keempat. Daud, dia seorang raja. Dia selalu keluar dalam peperangan, dia pasti selalu menang. Tetapi dia mempunyai kehidupan doa dan tiap pagi dia berdoa. Dan saudara-saudara tahu orang-orang timur, ya, orang Asia, kalau mereka berdoa, mereka pasti mengatur persembahan. Ya, saya lihat tetangga kita di utara 12, utara 11. Kalau saya lewat pagi, tahu-tahu di situ ada orang yang mengatur persembahannya di depan rumahnya dan dia berdoa. Nah, salah satunya yang dicatat dalam Mazmur adalah catatan tentang Daud doa pagi.
Saya yakin kita semua juga doa pagi, betul bukan? Ya, saudara-saudara, ada yang tadi bilang saya bangun jam 4, saya berdoa, lalu saya lompat, saya pergi olahraga. Bagus. Nah, saya ingin kita membaca ayat ini supaya jelas bagi kita bahwa ini adalah firman Tuhan. Mazmur Daud, ayat yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang berdoa pasti dia itu membawa sesuatu ke hadapan Tuhan. Ya, membawa sesuatu ke hadapan Tuhan, sehingga ada ayat yang lain mengatakan, jangan kamu datang menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Itu, ya. Kita tahu itu semua. Bagi seorang Raja Daud, dia masih tahu ada raja di atasnya. Dia itu selalu menang dalam peperangan, tetapi dia tetap tahu ada raja di atasnya, dan dia berkata, ya Rajaku dan Allahku. Siapapun kita di dunia ini, saudara-saudara, kita raja di tempat kerja kita, kita raja dalam keluarga kita, kita raja untuk lingkungan kita. Saudara-saudara, ada raja di atas kita, dan dialah Tuhan kita. Dan apa kata Daud? Pagi ini aku mengatur persembahan bagimu. Dan saya percaya kita mengatur persembahan kita buat Tuhan bukan karena terpaksa, tetapi karena kita menghormati Dia, karena kita tahu Dia penguasa tunggal dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu kita bisa menggunakan sampul yang tersedia, atau kita bisa transfer, nanti ada nomor rekening, dan juga ada mesin edisi di lobi yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan persembahan kita. Dan semua persembahan untuk visi dan misi Alpha Omega Church akan berguna untuk menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami, dan kepadamu kami wajib membawa persembahan kami. Dan kami membawanya dengan penuh sukacita dan penuh kasih dan hormat kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan saudara-saudara. Untuk semua saudara-saudara yang online dan juga yang onsite yang ada hari ini, welcome untuk saudara-saudara sekalian, yang baru, yang lama, yang Kristen maupun bukan Kristen. Kita semua disayang Tuhan dan Tuhan menerima kita apa adanya, dan Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya, tetapi Tuhan membangun kita untuk menjadi lebih baik.
Puji Tuhan. Ada sebuah cerita, saudara-saudara. Satu hari seorang pendeta, dia tidak bisa hadir dalam acara pernikahan. Lalu zaman itu dia kirim telegram. Ada yang masih mengerti tentang telegram? Bukan telegram yang sekarang, penggantinya WhatsApp. Ya, telegram ini dulu ngirimnya itu pakai Morse. Titit gitu ya. Kirim telegram. Ya. Kantor telepon yang melakukan itu. Lalu dia mengirim telegram untuk keluarga yang melakukan resepsi pernikahan. Dengan catatan 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Isinya itu di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena telegram itu membayarnya per kata, jadi dia hanya menyebutkan 1 Yohanes 4 ayat 18. Nanti di sana yang terima dia baca dari Alkitab gitu ya. Nah, pegawai telegram ini agak teledor. Lalu yang terkirim catatannya adalah Yohanes 4 ayat 18. Satunya yang di depan itu enggak dimasukin, hilang. Waktu acara resepsi, lalu telegram ini disampaikan oleh keluarga kepada MC untuk dibacakan. Lalu mereka mengambil Alkitab dan mereka membaca. Lalu MC-nya membaca mengatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada padamu sekarang, bahkan suamimu dalam hal ini, itu bukan suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Lalu pengantin perempuan itu pingsan seketika di sana. Ya, saudara-saudara sekalian, karena gara-gara telegram yang ngirim angkanya kurang 1, sehingga bikin kacau seluruh acara pernikahan itu. Nah ini, saudara-saudara, kita sudah datang pada bagian yang terakhir dari seri kita tentang tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Cukup menarik di bulan liburan, bulan Mei kemarin, semua menikmati liburan di bulan Mei. Ada yang olahraganya dipacu, ada yang malas-malesan di rumah, ada yang menikmati benar-benar liburan ya. Nah, semua kita justru di masa itu mempelajari tentang tanda-tanda pertumbuhan. Dan saya yakin kita semua sudah mempelajari, mengikutinya dari minggu yang pertama sampai minggu yang keempat. Dan ini ada sayembaranya, kalau ada yang bisa menyebutkan satu-satu, dia akan mendapat sepeda, mau sepeda yang import atau yang made in Indonesia, SNI pun boleh, tapi mungkin fotonya aja, ya saudara-saudara. Ada yang bisa menyebutkan? Saudara-saudara sekalian, yang pertama kita telah membahas bahwa it's not about me anymore. Bukan tentang aku, tapi tentang Yesus dan orang lain. Yang kedua, tentang dewasa yang tidak bertumbuh. Ya, jadi kita dianjurkan untuk fokus kepada more Jesus and less of me. Yang ketiga, kita telah membahas tentang tekanan itu membuat wow. Ya, jadi orang itu bisa bertumbuh dan menghadapi tekanan, dia tetap bertumbuh terus. Yang keempat, tanda pertumbuhan itu bisa diukur dengan bagaimana cara kita melihat uang. Apakah uang itu sesuatu yang banget ya? Atau ketika kita lihat uang, begitu, atau bagaimana? Ya. Nah, dalam kenyataan di dunia ini semua orang pasti cari yang nyaman, betul bukan? Andai kata mobil kita sekarang mulai bunyi,
ketek. Kita mau ganti mobil bukan yang bunyinya lebih banyak gerobyak gitu, bukan tentu ya. Kita kepingin cari yang lebih nyaman, betul bukan? Nah, ini semua orang hari-hari ini cari yang nyaman. Ada seorang pelanggan restoran, dia datang, lalu dia tanya sama yang punya, ini kokinya ganti ya gitu. Loh enggak, semuanya tetap sama, tapi rasanya kok beda ya gitu. Karena dia kepingin yang nyaman kan, orang ganti rasa itu kurang suka. Lalu yang punya dia berkata, iya wong sekarang ini mesti pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Kalau dulu kan enggak gitu. Cawuk ini cawuk itu garuk-garuk sini terus pegang sayur potong-potong, ngomong ciprat-ciprat, itu jadi ada sedikit rasa nano-nano yang sekarang hilang gitu. Saudara-saudara sekalian, semua orang cari yang gampang, yang nyaman. Ini, apalagi sekarang ditambah dengan teknologi yang terakhir ini membuat kita nyaman banget. Ya, ada juga yang lain mungkin dia sedang berkata, di masa yang seperti ini keuangan yang tidak stabil dan macam-macam lah, ya ini agak repot. Tetapi kalau untuk yang aku kepingin ya masih bisa lah disupport gitu. Saudara-saudara, ada banyak hal. Tetapi ingat, kita sudah belajar di minggu yang lalu bahwa Tuhan itu memberi kita kuk. Kuk itu membuat orang itu arahnya jelas. Kalau binatang itu diberi kuk, artinya dia itu mesti menanggung ini untuk melakukan satu tugas. Kalau dia ditarik ke kanan, dia belok kanan. Kalau dia mesti lurus, dia lurus terus. Tetapi Tuhan berkata, kuk aku itu ringan dan enak. Tuhan tidak pernah bikin kita kesulitan, hanya mungkin ini awalnya tidak nyaman. Karena ini hal yang baru. Ya. Nah, kalau kita melihat kembali saudara-saudara di minggu yang pertama itu enggak nyamannya itu karena kok sekarang enggak aku lagi tapi mesti Yesus dan orang lain. Kok sekarang aku mesti dikurangi supaya Tuhan makin bertambah, aku makin berkurang. Kenapa kok mesti ada tekanan-tekanan sehingga aku baru bisa bertumbuh? Nah, atau ya uangku lah, kenapa mesti orang lain ngurusin? Ya, aku boleh melakukan apa saja sesukaku. Tetapi ingat saudara, ketika Tuhan memanggil kita, memang dia panggil kita untuk satu tujuan yang jelas, bukan satu kenyamanan. Kalau Tuhan bilang, kuk aku itu ringan dan enak, yes. Tetapi ini tetap merupakan sesuatu yang baru, yang tidak nyaman. Tetapi ringan dan enak. Haleluya. Saya sering ditanya sama banyak orang, Pak, jadi pendeta enak ya? Saya mesti jawab enak. Sebab yang tidak enak itu mesti saya telan sendiri, bukan untuk dibagi-bagikan. Nah, kalau ada yang kepingin, ya monggo gitu. Nanti tidak enaknya, ya mesti dinikmati sendiri seperti saya nikmati. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi poinnya di sini adalah Tuhan itu memberi kita tujuan yang jelas. Tuhan memberi kita tujuan yang jelas. Saya ingin mengajak saudara melihat dalam Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-18. Ayat ini didahului dengan ayat 14 dan 15. Waktu itu ayat 14 dan 15 mengatakan Tuhan Yesus memberitakan Injil dan dia berkata bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan ini yang kita terima. Kemudian ayat 16 dan 18 sampai 18 ini merupakan lanjutannya. Apa lanjutannya ini? Dari pemberitaan bertobat dan percayalah kepada Injil. Coba kita baca ayat ini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi saudara-saudara, setelah kita menerima berita, bertobat dan percaya kepada Injil, lanjutannya adalah mendengar Yesus memanggil kita. "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Ceritanya, maka mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ini respon yang baik. Karena apa? Karena mereka mungkin tidak terlalu kenal dengan Yesus, tetapi mereka tahu there is a purpose, ada tujuan yang pasti dari seorang Yesus ini untuk mereka. Dilanjutkan lagi ayat 19 dan 20 mengatakan, setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Saudara-saudara, perhatikan di sini, Yakobus dan Yohanes ditemui Tuhan, mereka juga dipanggil. Lalu ayat itu mengatakan mereka meninggalkan ayahnya bersama dengan orang-orang upahannya, lalu dia mengikut Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mesti tahu, setelah kita mendengar kabar bertobat dan percaya, kemudian yang berikutnya adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan artinya kita itu disuruh meninggalkan pekerjaan kita di marketplace, lalu kita menjadi full time ya, di gereja, bukan itu. Saudara-saudara, andai kata ada saudara-saudara yang ingin menjadi misionari, itu pun baik. Saya sangat terkesan sekali dengan seorang yang dia menata hidupnya dengan baik di Jerman. Saudara-saudara, lalu dia mempunyai satu usaha yang sudah berjalan begitu bagus. Dia bersama dengan 3 anaknya. Kalau dia pergi ke Afrika, yang satu ditinggal untuk mengawasi perusahaannya, yang 2 ikut sama dia. Dan itu bergantian terus seperti itu. Dia bikin mobile home yang besar dengan peralatan-peralatan kedokteran, ya. Dan dia masuk ke daerah di Afrika dan dia tinggal di sana dengan biaya yang disupport dari perusahaannya. Saudara-saudara, bukan karena nyaman. Kalau andai kata kita sekarang di sini ingin membuat satu mobile home, tentu untuk kita mainan. Tapi orang ini bukan untuk bikin mainan, tetapi untuk suatu mission. Ya, saudara-saudara, di daerah-daerah yang penyakit begitu banyak, nyamuknya mungkin kayak tawon-tawon besarnya, ya. Tetapi mereka mesti ada di sana karena mereka merasa terpanggil untuk itu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, it's good. Tetapi ada hal-hal yang mungkin belum sampai ke sana, tapi Tuhan panggil kita. Maksudnya dia panggil kita untuk satu keadaan yang mungkin tidak nyaman, tetapi tujuannya jelas. Dan ini tagline utama kita, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Coba kita ucapkan sama-sama, 2, 3, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Saya yakin kita semua senang kalau ada keluarga yang melahirkan, betul bukan? Senang kan? Kita bilang sama mereka, waduh congratulations, ya, selamat ya, selamat dan bahagia. Ya tentu, saudara-saudara punya anak senang, selamat dan bahagia.
Tapi orang tuanya bilang, waduh, kita sudah 3 malam gak bisa tidur karena anak ini rewel gitu. Kalau malam itu ada aja gitu. Bahagia kan? Bahagia enggak? Kalau enggak bahagia kasih orang dong. Saudara-saudara, ternyata ya kita senang walaupun tidak nyaman. Nah ini saudara-saudara, dia bertumbuh lebih besar. Kita senang dia bisa panggil papa mama. Tapi super aktif, taplak meja dia tarik sehingga pajangan di atas meja itu semuanya rontok gitu ya. Dan itu bukan pecah tetapi meretel saja gitu. Saudara-saudara, dan banyak hal yang dia lakukan. Kita tidak usah beli wallpaper, di rumah itu sudah jadi wallpaper handmade. Pokoknya tingginya pasti kira-kira ya semeteran begitu. Semua rata, seluruh rumah. Ya, saya masuk di kamarnya Esra, saya lihat di kamarnya Elia, ya, di kamarnya Elisa, semua sama. Bawah itu ada wallpaper, sayanya nggak bisa dikelentek untuk dijual gitu, saudara. Tapi harus dicat lagi ternyata gitu. Saudara sekalian, tetapi tidak nyaman, tapi kita happy. Nah ini, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Mungkin sebagian dia berkata, waduh, sudah kayak gini, aku disuruh berubah dan lain sebagainya, ini repot lah gitu. Ya aku mau berubah, dia enggak mau berubah, lalu mau bagaimana gitu. Nah ini mulai jadi timbul masalah. Ya saudara-saudara, teman-teman yang lain yang sudah mulai umur, saya ketemu mereka, dia bilang, waduh Pak, hari-hari ini kita sudah setahun loh, enggak ada kegiatan apa-apa. Dia bilang, ya jadi, waduh enggak ada kegiatan apa-apa, itu penyakit keluar semua. Dia bilang, gulanya naik, tensinya naik, semualah naik. Dia bilang, naik tapi nggak bisa dijual gitu. Ya saudara-saudara, ini sehingga dia bilang, lihat itu teman kita, ingat ya yang ngomongnya banter itu kalau di kolam renang, tahu-tahu dia udah meninggal, sudah enggak ada. Yang ini yang itu, tahu-tahu datang lagi satu, sudah jalannya sudah repot. Dia bilang, ya aku dulu vegetarian, sekarang sudah setahun lebih, anak-anakku ajak pergi makan, kirim makanan, tahu-tahu aku sudah jadi stroke. Nah ini, saudara-saudara, memang di masa-masa yang seperti ini banyak hal, perubahan-perubahan yang membuat kita tidak nyaman. Tapi marilah kita mau memilih ketidaknyamanan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ini tentu dengan satu purpose, satu tujuan yang baik. Apakah kita happy dengan online kita? Apakah kita happy dengan kita bisa onsite? Apakah kita happy dengan komsel yang masih dibatasi dan mesti online dan lain sebagainya? Atau kita lebih happy dengan Netflix dan sinetron dan lain-lain? Saudara-saudara sekalian, nah dalam kehidupan ini memang manusia suka membuat alasan. Padahal mungkin tidak terlalu penting, tapi dia ingin justru membuat alasan. Saya saja kalau bangun pagi udah bangun, alarmnya udah bunyi, matanya udah melek gitu. Mau pergi keluar untuk olahraga, terus bentar lagi ngomongnya gini, tak hitung-hitung jamku tidur masih kurang loh, cuma 3 jam gitu. Aneh kan? Terus ditunggu-tunggu, lama-lama nggak jadi. Nah ini saudara-saudara, jadi alasan itu ada terus, menjadi tameng bagi kita. Saudara-saudara perhatikan, tameng. Tameng itu alat untuk melindungi diri dari serangan-serangan. Seringkali kita menggunakan tameng, kenyamanan, untuk menjaga diri kita dari the next great things yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita seringkali pakai tameng untuk menolak itu. Tuhan, ini masih pandemi Tuhan. Tuhan, ini masih krisis ekonomi Tuhan. Tuhan, sekarang ini masih begini, masih begitu.
Ya, kalau kuota aku kadang-kadang nggak cukup, jadi aku nggak bisa ikut online sekalipun. Datang pun juga masih katanya bahaya. Katanya siapa saya juga nggak tahu. Ya, saudara-saudara sekalian. Nah ini kita mau tahu, mesti tahu jelas. Haleluya. Lalu muncul macam-macam alasan untuk membuat supaya tameng ini lebih efektif. Sehingga kita bisa berlindung di belakang tameng ini. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mau belajar sesuatu hari ini ya, untuk mengingatkan kita semua. Kadang-kadang ada dalam keluarga suami istri dia pakai tameng. Ya karena istriku, karena suamiku. Itu dibuat tameng. Tameng ini apa? Oh karena orang tuaku, karena anakku dan lain sebagainya. Tetapi ingat, tiap Tuhan mau melakukan sesuatu, jangan sampai kita menahan atau menangkisnya pakai tameng ini. Tiap Tuhan mau mengajak kita melangkah, jangan sampai kita pakai tameng ini untuk alasan. Jadi Tuhan ingin sekali supaya kita menjadi orang-orang yang tidak berlindung di belakang tameng ini. Stephen Furtick, seorang hamba Tuhan, dia berkata, "The enemy of faith is not fear, it's familiarity." Artinya itu musuhnya iman itu bukan ketakutan tetapi kenyamanan. Kenyamanan. Ya mungkin saudara-saudara pikir, waduh khotbah hari ini tidak favoritku. Tetapi ini yang mesti kita tangkap dan kita mesti sadar dan tahu. Tidak ada pertumbuhan di dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Kalau mau nyaman pasti enggak tumbuh. Ya kan? Dalam satu usaha saja begitu, dalam keluarga juga begitu dan seterusnya. Saudara-saudara, tetapi kita mesti tahu Tuhan memanggil kita untuk sebuah tujuan yang jelas. Dia beri kita cook yang enak dan ringan. Enggak nyaman tapi tujuannya jelas. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mereka itu dipanggil keluar dari sesuatu untuk meninggalkan sesuatu. Saya teringat Nuh, orang yang bergaul dengan Tuhan hidupnya. Tahu-tahu Tuhan memanggil dia dan dia diberitahu Tuhan oleh Tuhan, kamu bangun bahtera. Wow, bangun kapal. Ini rupanya nanti ada yang pesan gitu ya, untuk dipakai apa, pakai apa gitu ya. Ternyata Tuhan bilang, sebentar lagi aku akan menurunkan banjir di muka bumi dan kamu dan isi rumahmu masuk di dalam dan kamu selamat. Saudara-saudara, minta bikinnya di mana? Di atas gunung lagi. Meninggalkan tempatnya dia, ya, yang dia nyaman untuk pergi ke sana. Kalau di kota banyak orang bisa bantu, kalau di atas gunung penduduk sedikit. Tidak bisa nyaman. Berapa lama bikin kapalnya? 120 tahun. Saudara bisa bayangkan. Berapa lama membangun ini, bahtera. Tetapi Nuh dipanggil untuk satu tujuan yang jelas. Nuh nurutin enggak? Nurutin. Karena apa? Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Selamat enggak? Selamat. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan dan menerima panggilan Tuhan. Dia bisa enggak menolak panggilan Tuhan pakai tameng? Tuhan, aku bukan tukang kayu. Tuhan, aku bukan tukang kapal. Tuhan, aku tidak bisa pelihara binatang. Aku bukan orangnya. Aku tidak menyukai pet. Ya, tidak suka peliharaan binatang. Dia bisa pakai. Tetapi Nuh memilih untuk menerima dan melakukan.
Tetapi ada seorang yang namanya Yunus. Ya, dia nabi, disuruh Tuhan untuk membawa kabar, bertobatlah kalau tidak akan dibakar kota-kota ini. Tapi Yunus dia tidak mau membawa berita itu. Sebetulnya kalau dia pergi, it's okay. Sebab Yunus ini orang yang kata-katanya punya kuasa. Tetapi dia menghindar. Justru dia menghindar, dia mesti masuk di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Baunya amis, gelap, dan bahaya lagi enzimnya perut ikan itu bisa menghancurkan apa saja yang ada di dalamnya, dihisap habis. Kalau kita makan perut ikan itu enak, tapi ada di dalam perut ikan itu tidak enak banget. Lihat, dia pilih yang nyaman, justru dia jadi tidak nyaman. Dan dia harus dimuntahkan. Dan kemudian waktu dia dimuntahkan baru dia pergi untuk tugas yang kelihatannya tidak nyaman itu. Dan dia melihat satu kota bertobat. Bingung dia. Di balik bertobat dia bilang, ya gini ini loh Tuhan itu. Aku kan percuma, aku memberitahu nanti kamu akan ditunggang balikkan, dibakar dengan api. Sekarang wurung. Karena apa? Karena mereka bertobat. Saudara-saudara, dia merasa ini kurang pas di hatiku. Tapi Tuhan punya tujuan yang jelas untuk Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara, lihat Abraham. Abraham kita tahu orang yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan memberitahu ini, keluarlah dari tanah kelahiranmu, dari tempat yang nyaman buat dirimu, pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Itu di mana? Yang tahu persis hanya Tuhan. Waktu itu Abraham pergi ke Google Map, tidak jalan karena memang belum ada waktu itu. Saudara-saudara, sehingga dia juga tidak tahu bagaimana dan berapa lama dia harus jalan. Tapi dia menerima, dia berangkat meninggalkan kotanya yang nyaman untuk tujuan Tuhan. Dan kita telah membaca tadi Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, mereka meninggalkan perahu mereka, meninggalkan jalan mereka, meninggalkan orang tua mereka, mereka pergi untuk tujuan Tuhan. Haleluya. Yang nyaman dia tinggalkan. Saudara-saudara sekalian, ini memang lanjutannya dari berita bertobat dan percaya Injil, yaitu menerima panggilan Tuhan. Yesus telah memberi contoh itu bagi kita. Dia datang ke dunia ini, Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8 menceritakan. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus telah memberi contoh. Dia datang ke dunia bukan untuk satu kenyamanan, tetapi demi tujuan kita semua. Haleluya. Minggu lalu telah dibahas, dia yang kaya menjadi miskin untuk kita semua. Tidak nyaman. Tetapi inilah panggilan Tuhan. Tidak pernah tentang kenyamanan. Dia memanggil kita untuk menerima kuk. Dan dia memang sebut ringan dan enak. Tetapi tidak nyaman karena kita tidak biasa diberi kuk. Hidup ini diberi kuk itu tidak biasa. Ya, tidak biasa. Tapi saya senang dengan Daud. Tiap pagi dia datang berdoa dan dia membiasakan dirinya. Tidak nyaman. Tapi dia membiasakan dirinya, dia mengatur persembahan tiap pagi.
untuk dia dapat berdoa. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan, tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Haleluya. Nah, jadi jangan sampai hanya karena nyaman lalu kita miss out dari tujuan Tuhan yang besar yang Dia sediakan untuk kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mau diubah cara berpikir kita. Siapa yang bisa menolong? Motivator? Enggak cukup. Motivator itu memberitahu hari ini, kalau tidak kita lakukan, kita lupa. Kalau kita lakukan, paling-paling enggak sampai 1 minggu kita sudah melorot lagi. Oleh sebab itu motivator perlu tiap minggu. Ya, ongkosnya mahal. Tetapi saudara-saudara tahu ini, bagaimana kita bisa merubah? Roh Kudus akan menolong kita. Efesus 4 ayat 22 sampai yang ke-24 memberitahu ini. Ya, Efesus 4 ayat 22 sampai yang ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, menanggalkan, melepaskan, letting go. Siapa bisa? Ada orang-orang yang berkata, ya minggu ini terakhir, luput lagi. Ada lagi yang bilang, ya bulan depan terakhir, luput lagi. Sehingga ada istilah, ini yang namanya tomat. Tobat kumat. Tobat kumat, tobat kumat, yaitu tomat. Ya, saudara-saudara, kekuatan Roh Kudus bisa menolong kita. Ya, karena apa? Yang familiar itu repot, ya. Yang sudah nyaman begini mau dirubah itu repot. Dan yang kedua, dibarui lewat firman Tuhan. Ya, dibarui pikiran dan rohmu. Kita ada program baca Alkitab 3 bulan dari Kejadian sampai Wahyu. Bagi yang belum di waktu-waktu lalu, nah ini adalah kesempatan yang baik kita mulai baca sama-sama lagi. Ya, ini kan tidak banyak yang dikerjain. Ada seorang yang dia berkata, aku bikin ternyata enggak sampai 3 bulan aku sudah selesai. Karena apa? Ada pandemi gitu loh, mau kerja apa? Daripada yang lain-lain sebelum nanti kalau misalnya mati ketemu Tuhan, yang baca Alkitab dulu lah gitu. Ini diutamakan gitu. Dan dia ternyata enggak sampai 2 bulan dia selesai membacanya. Saudara-saudara sekalian, dibarui. Ada seorang yang dia senang sekali dengan filsafatnya. Oh, dia berkata, Lenin aku tahu, Marxis aku tahu, oh dan ini dan itulah. Terus saya bilang sama dia, sekarang kamu perlu tahu satu lagi. Yesus, kamu kan belum pernah tahu kan? Ayo baca Yohanes mulai sekarang. Supaya ada paham baru, wong kamu suka baca kok, ayo baca. Dengan dia membaca, lalu roh dan pikirannya dibarui. Saudara-saudara sekalian, sebab firman Tuhan itu firman yang hidup dan berkuasa. Jadi setiap orang yang membaca firman Tuhan, dia pasti hidupnya akan diubahkan. Nah, kalau mau berubah, jangan berusaha sendiri. Baca saja firman Tuhan. Malah ada istri-istri atau suami-suami atau bapak-bapak, ya, atau orang tua yang berkata, baca Alkitab, hidup gak berubah-berubah, gitu ya. Justru kasih tahu, 2 hari tidak boleh keluar rumah, baca Alkitab terus. Jangan dibilang percuma, wong ini diinfus aja belum sembuh, infus dijabut, ya sudah, selesai. Ya, saudara-saudara, baca, puji nama Tuhan. Hidup dan berkuasa itu ada di dalam firman.
Haleluya. Dan yang ketiga, mengenakan seperti pakai baju, mengenakan manusia baru. Ya, kita memilih untuk mengenakan ini. Aku sudah tidak mau yang itu, aku mau yang ini. Bisa toh milih toh? Aku tidak mau itu, aku mau ini. Aku tidak mau sepatuan, aku mau sandalan gitu. Aku mau sepatuan saja, aku tidak mau sandalan gitu. Aku mau kaosan saja, aku tidak mau pakai hem. Gitu. Milih, why not? Haleluya. Saudara-saudara, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk hal itu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu prayer week itu menuntun kita untuk saling mendoakan. Ya, supaya Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita semua yang percaya. Dia memberikan pertolongan bagi kita. Dia bukan hanya pendamping di waktu kita perlu, tetapi dia ada diam di dalam kita. Ya, puji Tuhan, untuk membuat keputusan-keputusan. Haleluya, menerima panggilan Tuhan. Dan yang kedua, membuka diri untuk hal-hal yang seolah-olah asing bagi kita. Manusia itu untuk hal yang asing itu enggak bisa nerima. Ya. Semua begitu. Ada seorang yang begitu. Sepeda itu sudah dikasihin, dicoba, jatuh sekali, dia bilang, wis, aku untuk selamanya tidak mau itu lagi. Gitu. Nah itu. Karena apa? Ya untuk sesuatu yang baru. Enggak bisa. Ya, saudara-saudara, karena apa? Tidak membuka diri. Ada orang-orang yang tanya gitu, kamu udah kemana aja? Oh, aku sudah kemana-mana. Jakarta iya, Bali iya, Purwokerto iya, Batu, Cangar, Pacet iya, gitu. Loh, bahaya loh, gitu. Saya bilang sama dia, iya lu bilang gua bahaya, tapi lu sendiri pergi mall yang gak bahaya. Terus-terusan gak bahaya. Tapi gua karena gak bahayanya itu karena kalau minggu gua ibadah gitu. Ya bukan cuma online tapi gua juga datang duduk di belakang sana. Saudara-saudara sekalian, nah ini membuka diri untuk sesuatu yang seolah-olah asing itu dibutuhkan. Ya mungkin ini beda dengan rencana kita, atau kita belum paham, atau kita tidak bisa mengontrolnya, atau tidak masuk akal menurut kita. Nanti sebentar-sebentar kita ambil tameng lagi. Iya, karena itu loh. Ya, iya, karena itu gitu loh. Memang si itu selalu bikin masalah dalam keluarga kita. Karena si itu. Tetapi kita berdoa, Tuhan akan mengaruniai apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dari hati manusia, disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Semua bilang yes, 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 yes katanya. Kalau benar itu muncul, apakah kita masih yes? Ya, saudara-saudara, satu hari, ini ada suatu kisah di tahun 42 bulan November, sebuah night club yang namanya Coconut Grove di Boston, Amerika. Tempat ini penuh karena di Perang Dunia yang kedua itu semua orang mencari kesempatan weekend yang baik sehingga mereka bisa break sebentar gitu, relax. Termasuk di situ ada seorang Dr. Vincent Sena. Dia seorang yang bekerja di sebuah rumah sakit dan harus menolong orang melahirkan dan lain sebagainya. Ketika dia ada di tempat itu, lalu ada berita dari rumah sakit, dia mesti kembali. Dia disusul, dia mesti kembali. Nggak bisa di WA karena tahun 42, jangan ngomong kosong.
Ini orang datang ke sana untuk panggil dia pulang gitu loh ya. Nah, lalu sampai si dokter ini dia pikir, mosok kita ini di tengah-tengah perang, ada waktu sebentar, nggak bisa break. Tapi dia pergi juga walaupun tidak nyaman, ini loh ya. Dia pergi walaupun tidak nyaman. Dia pergi, ternyata waktu dia pergi, dia lakukan semua tugasnya di rumah sakit, tahu-tahu ini klub ini terbakar. Dan banyak mati di sana. Dan tidak tahu kenapa dia terbakar. Lalu si dokter Vincent Sena, dia bilang, untung aku tadi pergi untuk melakukan tugas yang aku anggap tidak nyaman ini. Saudara-saudara, oleh sebab itu kalau ada permintaan Tuhan, kita jangan kecepatan untuk berkata no. Ya, kalau ada panggilan Tuhan yang mungkin buat kita nggak nyaman, ya cook ini ringan dan enak, tapi nggak nyaman gitu. Ya, jangan gampang-gampang cepat-cepat berkata no. Prayer Week itu menyadarkan kita Roh Kudus itu sangat kita butuhkan. Menjadi orang-orang yang merindukannya, Roh Kudus akan menuntun kita untuk tujuan yang pasti. Sebab tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Di akhir dari seri, dari tanda-tanda ini kita berharap kita semua mengalami pertumbuhan. Haleluya ya, kita semua. Kalau kita melihat di bulan-bulan Mei kemarin itu libur begitu banyak, yang lain tiarap, yang lain nyantai. Ya, saudara-saudara, tapi marilah kita mau ingat bahwa tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Kita semua mau terus ya memohon kepada Tuhan. Semua AOC baik online ataupun onsite, kita harus mengalami pertumbuhan tanpa batas. Untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk hubungan kita, untuk pekerjaan kita, untuk keuangan kita, untuk karir kita, untuk pelayanan rohani kita, semua aspek kehidupan. Roh Kudus akan berperan besar mempengaruhi, sehingga pikiran kita bisa membuat keputusan untuk menanggalkan manusia lama, dibarui roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru untuk melakukan panggilan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya ingin kita mau mengucapkan doa singkat ini bersama-sama. Dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku menyambut Tuhan ke dalam hatiku. Aku menyambut Tuhan ke dalam hatiku. Engkau Tuhan yang mengampuni dosa-dosaku. Engkau Tuhan yang mengampuni dosa-dosaku. Aku percaya Roh Kudus akan menolong aku. Aku percaya Roh Kudus akan menolong supaya aku dapat menyambut dan tunduk pada panggilan-Mu. supaya aku dapat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita mau menyanyikan pujian ini bersama. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanku, dan selalu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku
kuasamu Tuhan. Kuasamu Kuatkan setiap kehidupan kami. kuatkanku, Yes, God. dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Sebelum kita pulang, kita mau mengambil waktu untuk penyembahan sebentar. Kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin dengan Anda memegang pundak suami atau istri atau kawan, dengan berdoa bersama-sama. Kita tahu prayer week yang sudah kita lewati. Kita yakin Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan bagi gerejanya. Sementara kita menyanyi tadi, aku percaya tidak ada yang mustahil. Kuasamu itu kekuatan bagi aku. Haleluya. Dan hari ini Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Haleluya. Haleluya. Mulailah saling mendoakan satu dengan yang lain. Haleluya. Dengan memegang pundak sesamamu. Doakan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau mendengar kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau memberkati umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Duriala madurala masikire la madu. Duriala masyakara la madurala masih. Haleluya, haleluya. Roh Kudus memberkati mereka yang online, memberkati mereka yang onsite. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus memberkati kami. Kami merindukan Engkau. Roh Kudus memenuhi kami dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Durala masih kirela madurala masih. Kiara la 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 madurala masih. Duriala masyakara la madurala masih. Tuhan memberkati, Tuhan mendengar doa kami. Haleluya, haleluya. Durala masyikirela madurala masih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau ada di sini, Engkau mendengar doa kami Tuhan. Haleluya, dan Engkau memberkati hidup kami. Kami yakin Tuhan, kami dapat memenuhi panggilan-Mu. Kami akan mengalami pertumbuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, hari ini dan hari yang akan datang, kami akan melihat kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan pulang. Haleluya. Terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Bapa Surgawi,
di dalam cinta kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani akan pulang menyertai kita semua. Tuhan akan memberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Tuhan akan melakukan perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memperluas daerah dan pengaruh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari malapetaka dan penyakit, supaya kita dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dengan janji Tuhan, berkelimpahan dan hidup yang kekal. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang.